Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 571, Kekuatan Mengerikan. Namun, Kiara benar-benar sudah gila. Bagaimana mungkin dia akan menyerah begitu saja? Aku punya bukti. Angel bukanlah wanita baik-baik, dia tidak punya hak untuk berada di keluarga Kusuma. Kiara berteriak. Kamu kamu bicara sembarangan. Wajah Angel terlihat muram, dia menunjuk Kiara dan marah sampai tubuhnya bergemetaran. Bagi seorang wanita, ucapan seperti itu adalah penghinaan terbesar. Biarkan dia selesai bicara. Nada bicara Valentino terdengar datar. Ekspresinya tampak acuh tak acuh. Haha! Valentino, kamu sudah diselingkuhi. Untuk apa masih berpura-pura tenang? Ekspresi Kiara penuh dengan penghinaan. Kurang ajar! Memarahi Tuan Valentino. Habisi dia! Ethan yang berdiri di belakang Eri memukul meja dan bangkit berdiri. Yang lainnya juga menyipitkan mata dan menatap Kiara. Kalau Valentino memerintahkan, mereka pasti berani membinasakan Kiara di tempat kekuasaan keluarga Kusuma. Mereka mempunyai nyali dan kemampuan itu. Valentino mengulurkan tangan dan mencegat Ethan. Ethan memelototi Kiara dan duduk dengan kesal. Lanjutkan. Valentino melirik Kiara dengan sinis. Angel dan Hendrik yang bekerja di Maple Rain Real Estate berselingkuh. Kalau bukan, Angel pasti berselingkuh dengan penanggung jawab Maple Rain Real Estate. Begitu Kiara berbicara seperti itu, Valentino tertegun sejenak, lalu menyengir senang. Hal itu bukanlah masalah besar. Angel sudah ditiduri oleh bos besar di belakang Maple Rain Real Estate. Aku tidak melakukannya. Wajah Angel terlihat dingin. Kamu tidak melakukannya. Kiara tersenyum dingin, lalu berkata, kalau kamu tidak berselingkuh, kenapa Maple Rain Real Estate selalu melindungimu? Awalnya, kamu berhasil menegosiasikan kerjasama dengan mereka. Tapi, saat kami yang menegosiasikan kerjasama, semuanya ditolak. Kemudian, Maple Rain Real Estate juga beberapa kali membantumu. Bahkan, mereka mengusir pamanku demi dirimu dan juga memaksa nenek untuk mencopot jabatan paman sebagai CEO. Ditambah, kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh Maple Rain Real Estate dan keluarga Kusuma hampir sama seperti memberikan kita uang. Semua persyaratan kontrak sangatlah menguntungkan keluarga Kusuma. Bagaimana mungkin mereka begitu bermurah hati? Angel, apakah kamu berani mengakuinya? Apakah semua yang kukatakan benar? Kiara berteriak kepada Angel. Raut wajah Angel langsung berubah. Yang dikatakan oleh Kiara memang benar. Namun, awalnya Valentino mengatakan bahwa semua itu dikarenakan temannya yang bekerja di Maple Rain Real Estate. Lagi pula, setelah itu Angel juga melihat hubungan Hendrik dan Valentino yang cukup akrab. Jadi, Angel pun mempercayai ucapan Valentino. Aku akui, yang kamu katakan benar, tapi itu semua karena koneksi Valentino. Valentino dan Direktur Hendrik adalah teman. Direktur Hendrik membantu keluarga Kusuma untuk menghargai Valentino. Ekspresi Angel terlihat sangat muram. Dia berbicara sambil menggertakkan giginya. Cui! Kiara berkata dengan menghina. Seperti apa reputasi Maple Rain Real Estate? Yang berada di belakang mereka adalah keluarga Wijaya yang berasal dari kota Kemer. Apakah mungkin mereka akan memberikanmu bantuan sebesar ini hanya karena sebuah permintaan Valentino? Angel, apakah kamu tidak melihat siapa dirimu dan juga Valentino? Kiara sudah terbiasa. Awalnya dia ingin mengatakan memangnya siapa Valentino. Namun, begitu melihat semua bos besar yang berada di belakang Valentino, Kiara pun tertegun dan tidak berani mengatakannya. Saat ini, yang lain juga tidak berbicara, mereka menyaksikan Kiara dan Angel yang sedang berdebat. Sebenarnya, banyak anggota keluarga Kusuma yang merasa bahwa yang dikatakan oleh Kiara tidaklah salah. Kalau Angel tidak mempunyai hubungan yang spesial, Maple Rain Real Estate tidak seharusnya melindungi Angel seperti ini. Kiara, di mataku, hadiahmu ini tidak ada bedanya dengan perilaku orang terbelakang. Kamu harus tahu, aku yang menentukan kerjasama di antara Maple Rain Real Estate dan keluarga Kusuma. Bantuan berkali-kali yang diberikan oleh Maple Rain Real Estate kepada Angel juga atas perintahku.
Valentino mendengus sambil menatap Kiara. Pembual! Awalnya, Kiara tertegun sejenak, lalu berteriak. Naif! Hari ini aku akan menunjukkan kebenarannya kepadamu. Valentino tersenyum dingin. Begitu Valentino selesai bicara, penjaga pintu kembali berkata. Hendrik Harahap, Direktur Maple Rain Real Estate, datang menghadap. Suara penjaga pintu terdengar gemetaran. Wush! Selain bos-bos besar di pihak Valentino, semua orang tercengang. Bahkan Hendrik, Direktur Maple Rain Real Estate, juga datang. Apakah Hendrik benar-benar datang? Sejauh mata memandang, Hendrik berada di depan dengan diikuti oleh dua orang pria kekar, satu berada di kiri dan satu di kanan. Kiara melotot, dia melihat semuanya dengan tatapan tidak percaya. Dia tidak menyangka Hendrik benar-benar datang. Mental Nyonya Besar Kusuma ikut terguncang. Tangannya yang memegang tongkat kepala naga juga bergetar tak terkendali. Hendrik Harahap, di kota Neo, dia adalah perwakilan keluarga Wijaya yang berasal dari kota Kamer. Dia datang untuk siapa? Jangan-jangan karena Valentino. Tuan Valentino! Hendrik menatap lurus, dia membawa kedua pengawalnya ke hadapan Valentino dan menyapa. Sikap Hendrik kepada Valentino sudah cukup untuk mengkonfirmasi dugaan orang-orang. Pak Hendrik, beritahu dia kenapa kamu membantu keluarga Kusuma. Valentino berkata dengan santai sambil duduk dengan malas di kursinya. Hendrik segera membalikkan badan, lalu melirik Nyonya Besar Kusuma dan Kiara. Aku sama sekali tidak menghiraukan orang seperti keluarga Kusuma. Semua yang aku lakukan hanyalah untuk menghargai Tuan Valentino. Aku dan Tuan Valentino sudah berteman selama lebih dari 10 tahun. Kalian tidak bisa membayangkan hubungan pertemanan selama belasan tahun itu. Kalau bukan karena hal ini, apakah kalian kira keluarga Kusuma bisa bekerja sama dengan Maple Rain Real Estate? Konyol. Setelah selesai bicara, Hendrik menggelengkan kepalanya secara perlahan-lahan. Kemudian, dia membawa kedua pengawalnya duduk di belakang Valentino. Semua orang terdiam. Nyonya Besar Kusuma terkejut, tangannya terus bergemetaran. Mulut Bobby dan Davin terbuka lebar, saking besarnya sampai bisa memasukkan sebuah telur bebek. Mereka menatap Valentino dengan tercengang. Leher Robert meringkuk, dia seperti burung puyuh yang patuh dan tidak berbicara. Kiara seperti tersengat listrik, dia tercengang dan pikirannya terasa kosong. Mary menutup mulutnya, dia terlihat tidak percaya. Berkaitan dengan keluarga cabang keluarga Kusuma, saat ini mereka semua mati rasa dan tidak berkata apa-apa. Ternyata, Valentino yang melakukan semua ini. Semuanya jadi masuk akal. Akhirnya, mereka semua mengerti kenapa orang seperti Arvin begitu sopan kepada Valentino. Ternyata, semua adalah karena hubungan Valentino dengan Hendrik. Hendrik adalah perwakilan keluarga Wijaya di kota Neo. Dengan keberadaan seperti keluarga Wijaya di kota Kamer, siapa yang berani tidak menghargainya? Jadi, orang-orang ini pasti mengetahui bahwa hubungan Valentino dan Hendrik sangatlah baik. Maka dari itu, sebagai bentuk menghargai Hendrik, mereka datang mendukung Valentino. Sebenarnya orang-orang ini bukanlah orang Valentino, melainkan orang Hendrik. Memangnya kenapa? Valentino bisa mengenal orang besar seperti Direktur Hendrik adalah karena kemampuannya sendiri. Iri pun tidak ada gunanya. Saat ini, orang-orang keluarga Kusuma beserta tamu kaya raya yang berada di pihak Bobby sedang diskusi sambil berbisik. Saat ini, 3 keluarga besar kota Neo, ditambah dengan Arvin yang berasal dari grup Nagasan, serta Hendrik yang berasal dari Maple Rain Real Estate. Termasuk semua konglomerat di kota Neo, mereka semua berdiri di pihak Valentino. Bersatunya mereka semua, mewakili kekayaan dan kekuatan kota Neo yang mengerikan. Bab 572, nama keluarganya Wijaya, panggilannya Tommy. Terlebih lagi, aura Valentino sama kuatnya dengan seorang kaisar, sangat mendominasi. Kak Lisa yang berada di sebelah Angel merasa bingung dan bertanya-tanya, mungkinkah ketua asosiasi Valentino Empire adalah Valentino? Asosiasi Valentino Empire, nama Valentino yang ada di dalam nama perusahaan itu, mungkinkah adalah Valentino Wijaya? Bahkan jika Valentino bukan ketua asosiasi Valentino Empire, tetapi dengan latar belakang kuat yang dia tunjukkan hari ini, semua orang juga bisa melihat bahwa dia bukanlah orang sembarangan. Valentino berbalik dan membisikkan beberapa patah kata pada Hendrik, kemudian Hendrik langsung mengangguk. Kemudian, dia menoleh ke arah Angel dan bertanya. Nona Angel dan Direktur Lisa, sebagai wakil ketua asosiasi Valentino Empire, saya ingin mengajak kalian berdua untuk bergabung dengan asosiasi Valentino Empire. Apa kalian setuju? Angel dan Kak Lisa sontak merasa bingung.
Kak Lisa tiba-tiba teringat bahwa Valentino pernah mengatakan akan memberinya kesempatan untuk meningkatkan kekuatan grup Prosperity. Apakah hal ini yang dia maksud? Kak Lisa mengerjapkan matanya. Dia sudah menebak dalam hati bahwa Valentino memang sangat mungkin menjadi ketua dari asosiasi Valentino Empire ini. Bahkan saat ini, Angel juga berpikir begitu. Namun, dia tidak bisa mempercayai hal ini. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Seorang pecundang yang telah diejek selama 3 tahun telah menjadi orang yang memiliki pangkat tertinggi di kota Neo, bahkan menjadi ketua di aliansi terkuat. Bagaimanapun juga, jika dipikir-pikir hal itu memang sangat tidak masuk akal. Ketua kalian itu adalah... Angel menarik napas dalam-dalam. Dia melirik Valentino dan bertanya langsung pada Hendrik. Ada beberapa hal yang Valentino tidak ingin katakan pada dirinya, tapi dia bisa bertanya langsung pada Hendrik. Hendrik terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada lembut. Tentu saja itu Tuan Muda keluarga Wijaya. Angel dan Kak Lisa kaget secara bersamaan. Bahkan, Mary tanpa sadar langsung menatap Valentino. Tuan Muda keluarga Wijaya itu, siapa namanya? Perlahan Angel mengalihkan pandangannya ke Valentino dan bertanya dengan nada serius. Dia tahu, Hendrik pasti akan menyebut nama Valentino. Oleh karena itu, saat ini jantung Angel berdebar kencang. Mary juga memiringkan kepalanya perlahan, menupang wajahnya dan menunggu jawaban Hendrik. Hendrik merasa ragu-ragu sejenak, lalu menghela napas dan menjawab. Tuan Muda keluarga Wijaya kami, nama keluarganya Wijaya dan nama panggilannya Tommy. Valentino langsung menoleh ketika dia mendengar perkataan itu dan menatap Hendrik dengan ragu. Apa dia ingin memberitahu Angel bahwa dirinya adalah ketua asosiasi Valentino Empire? Tuan Valentino, Marco membuat masalah. Kita akan membicarakan masalahnya secara rinci setelah pesta berakhir. Hendrik menjelaskan alasannya dengan maksud terselubung. Ketika mendengar hal ini, wajah Valentino sedikit murung dan telapak tangannya sedikit mengepal. Dia tahu bahwa mereka tidak akan membiarkan dirinya mencapai tujuannya dengan begitu mulus. Tommy? Angel tertegun. Lalu, dia menertawakan dirinya sendiri dan perlahan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa dia mengaitkan Valentino dengan penguasa aliansi di kota Neo? Tommy, tetapi dia juga belum pernah mendengar nama itu. Mungkinkah Tuan Muda keluarga Wijaya yang terkenal di kota Neo akhir-akhir ini adalah Tommy? Meskipun dia dan Valentino memiliki nama keluarga yang sama, bisa saja mereka bukanlah orang yang sama. Sama seperti dirinya dan Kiara, mereka juga memiliki nama keluarga Kusuma. Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Beri aku waktu. Semuanya akan jelas dalam 3 hari pada saat kamu berulang tahun. Valentino mengulurkan tangan perlahan dan memegang telapak tangan Angel. Mendengar perkataan Valentino, hati Angel langsung lega. Tidak peduli entah itu Tommy atau siapapun, memiliki Valentino di sisinya, itu sudah cukup baginya. Apa yang kamu sebut sebagai hadiah besar itu sangat konyol bagiku. Sekarang, apa masih ada hal lain yang ingin kamu katakan? Valentino melirik Kiara. Nada suaranya terdengar tenang. Ekspresinya dingin, tatapan matanya tidak sedih atau bahagia, seolah-olah dia sedang bertemu dengan orang asing. Ini lebih seperti Kiara tidak memenuhi syarat untuk membuat Valentino marah atas semua hal yang telah direncanakannya. Ruangan menjadi hening dan tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada seorang pun yang berani mengeluarkan suara saat Valentino berbicara. Kamu! Kamu! Kiara menggigit bibirnya dengan erat, sampai bibirnya terlihat pucat. Kamu hanya mengandalkan Maple Rain Real Estate. Kalau kamu tidak mengenal Direktur Hendrik, kamu tetap seorang pecundang miskin. Kiara mengulurkan tangannya untuk menunjuk Valentino. Valentino menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, tapi jika aku hanya mengenalmu, apa yang bisa aku lakukan? Jika kamu meninggalkan keluarga Kusuma, kamu bahkan tidak akan dianggap lagi meski sebagai sampah. Aku akan langsung menjualmu ke klub. Ethan menunjuk wajah Kiara dan memarahinya. Namun, saat ini Kiara tidak peduli pada orang lain, dan tatapan matanya hanya tertuju pada Valentino. Kamu pikir dengan dukungan Maple Rain Real Estate, maka kamu bisa lebih kuat? Kuberitahu, kamu hanyalah anjing yang bergantung pada orang hebat untuk menggertak orang lain. Kiara menggertakkan giginya dan menunjuk Valentino sambil berteriak marah. Sialan! Aku tidak tahan lagi! Ethan langsung berdiri dan bergegas menghampiri Kiara. Dia menyebut Tuan Valentino sebagai anjing. Bukankah sama saja kita lebih buruk dari anjing? Jika aku tidak memukulmu, kamu tidak akan tahu betapa menakutkannya masyarakat.
Setelah suara Ethan keluar, sebuah tamparan tiba-tiba terdengar menggema dengan nyaring yang membuat Kiara mundur beberapa langkah. Davin yang melihat putrinya dipukul, langsung melangkah ke depan. Tetapi pada akhirnya dia mundur lagi. Dia hanya terdiam dan tidak berani berbicara. Sedangkan yang lainnya juga tidak ada yang berani menghentikan apa yang terjadi. Ethan adalah pengikut Eri Wongso, sedangkan Eri Wongso adalah bos Black Tiger Security, dan Black Tiger Security adalah anggota asosiasi Valentino Empire. Siapa yang berani mencari masalah dengannya? Kiara yang ditampar masih tidak takut, dia bahkan mencibir padanya. Rambutnya berantakan dan dia terlihat gila, benar-benar terlihat seperti orang gila. Bahkan jika kamu memukulku, aku masih akan memakinya. Selama 3 tahun, Valentino hanyalah pecundang miskin, dan dia akan menjadi pecundang miskin selamanya. Dia hanya anjing yang mendapat bantuan dari orang hebat. Aku akan selalu menganggapnya sebagai pecundang miskin. Mendengar apa yang Kiara katakan, Ethan melangkah ke depan untuk menamparnya lagi. Valentino mengulurkan tangannya perlahan untuk menghentikan Ethan dan berkata, "Bagaimana kamu menganggapku? Itu sama sekali tidak akan memengaruhiku. Karena sejak awal hingga ke depannya, aku hanya menganggapmu seekor semut." Kiara tidak mendengarkannya. Dia menunjuk Valentino dan berteriak, "Kamu pikir dirimu hebat? Sebenarnya, kota Neo ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang terjadi hari ini. Kamu pikir kamu bisa bertindak sesukamu di kota Neo, bukan? Jika bukan karena Direktur Hendrik, kamu bukanlah apa-apa. Selain itu, bahkan jika orang lain bersedia menghormatimu, tapi setelah kamu meninggalkan kota Neo, kamu akan tetap menjadi sampah. Sampah!" Kiara berteriak histeris dengan rambut acak-acakan seperti wanita gila. "Pak Dirga, Dirga Sanjaya dari Grup Makmur Jaya datang untuk memberi ucapan selamat." Tiba-tiba, ada pemberitahuan di luar pintu. Beberapa orang merasa sedikit terkejut. Kenapa saat ini masih ada orang yang datang untuk memberi ucapan selamat? Namun bagaimanapun juga, orang terakhir yang datang ke sini pasti adalah orang yang memiliki identitas hebat. Hanya saja, sepertinya banyak orang yang belum pernah mendengar Grup Makmur Jaya. Namun, hanya sedikit orang yang bingung di sini, karena kebanyakan dari mereka langsung linglung. Arvin, Hendrik dan 3 orang lainnya, serta beberapa orang kaya yang terkenal, semuanya masih tampak berwibawa saat ini. Dirga Sanjaya dari Grup Makmur Jaya mungkin belum banyak dikenal orang-orang di kota Neo. Lagi pula, kota Neo masih agak tertutup. Hanya orang-orang hebat dan terkenal yang tahu bahwa Dirga Sanjaya adalah penguasa bisnis yang sangat terkenal di negara ini. Hanya saja mereka tidak tahu mengapa Dirga ini datang untuk ikut serta merayakan pesta ulang tahun keluarga Kusuma. Apakah Valentino tidak hanya memiliki pengaruh yang kuat di kota Neo, tetapi juga di tempat lain? Bab 573, Tokoh Besar. Semua orang kaget, terlihat 2 pengawal yang berpakaian dan berkacamata serba hitam membuka pintu halaman sambil membungkuk untuk menyambut orang yang datang. Seorang pria paruh baya yang tampan berjalan masuk dengan muka tersenyum. Rambut pria paruh baya ini disisir ke belakang dengan rapi. Penampilannya terlihat sangat tenang. Dia memakai setelan yang sangat mewah dengan kerah berenda emas yang terlihat samar. Jam tangan emas Rolex di pergelangan tangan kirinya berkilau keemasan dan membuat orang kagum. Grup Makmur Jaya dengan aset lebih dari 60 triliun mencakup banyak kota di seluruh negeri. 2 tahun yang lalu, Grup Makmur Jaya berhasil terdaftar di pasar saham Hong Kong. Semenjak itu, kekayaan bersih Grup Makmur Jaya telah berlipat ganda dan terus meroket. Nama Dirga Sanjaya, sang CEO Grup Makmur Jaya itu juga ikut meningkat. Sama sekali tidak berlebihan kalau di industri real estate tingkat nasional, Grup Makmur Jaya juga dapat menempati peringkat 10 besar. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya itu. Beberapa keluarga konglomerat di kota Neo hanya terkenal di kota Neo, tapi kalau di tingkat nasional, mereka tidak begitu mencolok. Meskipun Grup Nagasan juga kuat, tetaplah agak kalah dibandingkan dengan Grup Makmur Jaya ini. Jadi sejak Dirga muncul, mata semua hadirin langsung tertuju padanya. Dirga ini barulah tokoh penting yang sebenarnya. "Aku, Dirga Sanjaya dari Grup Makmur Jaya datang tanpa diundang, harap keluarga Kusuma bisa maklum." Dirga tersenyum tulus dan memberi hormat kepada Nyonya Besar Kusuma. "Jangan berbicara seperti itu. Pak Dirga sudah secara khusus datang ke sini, tentu saja kami sangat senang." Nyonya Besar Kusuma yang bijaksana buru-buru melambaikan tangannya sebagai balasan. Kemudian dia lanjut bertanya dengan ragu. "Apa aku boleh tahu, Pak Dirga ini adalah..." "Bu, Pak Dirga adalah temanku." Tiba-tiba, sebuah suara yang penuh kebanggaan terdengar. Semua orang menoleh serempak dan melihat ke arah datangnya suara.
Siapa yang bisa mengenal tokoh sebesar Dirga? Terlihat wajah Bobby yang bangga. Kemudian dia berjalan lurus melewati kerumunan dan mengulurkan tangannya ke Dirga. Pak Dirga, 1 tahun kita tidak bertemu. Kamu masih sama kerennya seperti dulu. Bobby mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Haha, Pak Bobby juga terlihat semakin muda. Dirga tersenyum tulus dan mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Bobby. Semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira kalau Bobby mengenal Dirga. Bahkan Nyonya Besar Kusuma juga sedikit terkejut. Sejak kapan Bobby berkenalan dengan Dirga? Bobby segera menjelaskan. Bu, setahun yang lalu aku pergi ke kota tetangga untuk menghadiri pertemuan perusahaan real estate. Saat itulah aku bertemu dengan Pak Dirga. Kami mengobrol sampai malam dengan gembira sambil minum wine. Oh, ternyata begitu. Mata Nyonya Besar Kusuma berbinar. Bisa mengenal bos super seperti Dirga adalah sebuah kesempatan bagi keluarga Kusuma. Ini adalah kesempatan untuk membuat keluarga Kusuma terkenal dan menerobos pasar di luar kota Neo. Haha, waktu itu Pak Bobby juga mengatakan bahwa semua putri keluarga Kusuma berpengetahuan luas, sopan, dan cantik. Dia juga mengatakan akan memperkenalkan salah satu putri keluarga Kusuma kepada putraku yang tidak berguna itu. Kata Dirga setengah bercanda. Mendengar kata-kata Dirga, mata para gadis dari pihak keluarga cabang keluarga Kusuma menjadi berbinar. Waktu keluarga Wijaya datang untuk memberikan mahar, mereka sudah sangat senang. Sekarang ketika mendengar kata-kata Dirga, mereka juga sangat bersemangat. Status grup Makmur Jaya sudah jelas, tidak ada yang tidak tertarik. Pada saat ini, Bobby dan Dirga berdiri di tengah dan diawasi semua orang. Keberadaan mereka terlihat sangat mencolok. Haha, aku benar-benar tidak menyangka Pak Dirga akan datang ke sini. Aku merasa terhormat. Bobby melirik Valentino dengan angkuh. Kebetulan aku datang ke kota Neo untuk membicarakan sebuah proyek dengan seseorang. Lalu aku dengar kalau di rumah Pak Bobby ada perjamuan ulang tahun, jadi aku pun datang berkunjung. Kata Dirga sambil tersenyum. Bobby tertegun sejenak dan dengan cepat bertanya. Pak Dirga, ada tokoh seperti apa di kota Neo ini yang sampai-sampai membuat Anda datang untuk mendiskusikan proyek secara langsung? Semua orang juga sedikit terkejut, status Dirga jelas sangat tinggi. Bagaimana mungkin dia sendiri akan datang untuk membicarakan proyek secara langsung dengan orang yang bersangkutan? Bahkan jika itu adalah grup Nagasan di kota Neo yang ingin bekerja sama dengan grup Makmur Jaya, diperkirakan grup Makmur Jaya juga hanya akan mengirim seorang manajer untuk menghargai Arvin. Tentu saja bukan dari kota Neo, hanya saja rekan kerja samaku ini datang ke kota Neo untuk mengurusi beberapa hal baru-baru ini. Karena dia tidak bisa meluangkan waktu, maka aku yang datang ke sini. Ketika Dirga mengucapkan kata-kata ini, ada sedikit penghinaan di balik matanya, seolah-olah tidak ada seorang pun di kota Neo yang bisa membuatnya datang secara langsung. Namun, semua orang juga tahu kalau Dirga memang memiliki kualifikasi itu. Ternyata begitu. Ayo, Robert, sini beri salam pada Paman Dirga. Mungkin kedepannya kamu bisa berteman baik dengan putra Pak Dirga. Bobby memanggil Robert untuk mendekat. Paman Dirga. Robert cepat-cepat menghampiri dan memberi salam pada Dirga. Ini putra Pak Bobby. Sungguh tampan dan berbakat. Bagus sekali. Kelak kalau ada kesempatan, ajak dia untuk berkenalan dengan putraku. Kata Dirga sambil tersenyum. Bobby mengangguk, kemudian memperkenalkan satu persatu keluarga Kusuma kepada Dirga. Dia memperkenalkan Nyonya Besar Kusuma, Davin, dan bahkan keluarga cabang dari keluarga Kusuma. Tetapi hanya keluarga David yang dilewatkan. Yang sebelah sini. Dirga melirik ke arah Valentino lalu mengambil inisiatif untuk bertanya. Dengan kemampuan penilaiannya, wajar kalau bisa melihat bahwa orang-orang di pihak Valentino tidak hanya banyak, tetapi juga memiliki aura yang luar biasa, jauh berbeda dengan yang lain. Aura luar biasa itulah yang membuat dia sedikit berminat. Bobby seperti baru saja teringat pada keluarga David, dia berkata sambil melambaikan tangannya. Ah, Pak Dirga, ini adalah keluarga David yang pernah aku ceritakan padamu. Wajah David dan Mary terlihat sangat masam, tetapi mereka tidak berani berbicara. Di sisi lain, para tamu kaya di pihak Bobby serta beberapa keluarga cabang dari keluarga Kusuma mencibir. Kata-kata Kiara benar. Bahkan kalau Valentino memiliki kemampuan besar di kota Neo, itu sama sekali tidak berarti kalau dibandingkan di tingkat nasional. Identitas Pak Dirga sudah bisa mengalahkan semua orang yang ada. Tampaknya keluarga kakak adalah yang paling menonjol hari ini. Valentino ingin menaikkan status kakak kedua agar ibu menghargai mereka. Sekarang sudah tidak bisa, kan? Hei.
Dirga juga tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Dia tiba-tiba sadar dan berkata, "Sebelumnya kamu pernah memberitahuku bahwa ada seorang menantu laki-laki yang menikah masuk ke keluarga Kusuma." "Betul sekali. Valentino adalah menantu yang masuk ke dalam keluarga Kusuma." Bobby tidak menyembunyikan penghinaannya terhadap Valentino. Bukankah Valentino mengandalkan Hendrik, bahkan Arvin juga datang untuk menghadiri perjamuan karena memberi muka kepada Hendrik, kan? Saat ini, bahkan Hendrik pun tidak dapat menandingi identitas Dirga. Meskipun Hendrik adalah orang keluarga Wijaya, bagaimanapun juga dia tidak bisa mewakili keluarga Wijaya. Ternyata begitu. Dirga adalah CEO perusahaan besar. Dikarenakan identitasnya, dia tidak mengatakan sesuatu yang merendahkan. Namun, karena dia berhubungan baik dengan Bobby, jadi secara sengaja atau tidak, dia masih menunjukkan sedikit penghinaan pada Valentino. "Pak Dirga, kita tidak usah membahas orang-orang yang tidak relevan itu. Mari duduk dan istirahat sebentar." Bobby mengundang Pak Dirga dengan hangat. Arvin dan yang lainnya di pihak Valentino semuanya tampak bermuka masam. Hanya Valentino yang tetap tenang. "Pak Dirga, silakan duduk," kata Nyonya Besar Kusuma kepada Dirga dengan mata berbinar. Wah, semua orang langsung tercengang. Nyonya Besar Kusuma mengundang Dirga untuk duduk. Ini menandakan bahwa di mata Nyonya Besar Kusuma, status dan identitas Dirga adalah yang paling tinggi di antara para hadirin. Dirga juga tidak sungkan. Dia tertawa dan segera berjalan menuju kursi terhormat. Pada saat ini, suara lain terdengar dari luar pintu. "Manajer Umum Grup Multinasional Global, Tuan Jackson datang untuk memberi selamat." Bab 574, Tokoh Besar yang Sebenarnya. Mendengar kata-kata penjaga pintu, langkah Dirga tiba-tiba terhenti, senyum di wajahnya juga hilang seketika. Wush! Dirga tiba-tiba berbalik dan melihat keluar pintu dengan kaget. Tidak hanya Dirga, tetapi semua orang yang hadir juga langsung menoleh, kecuali Valentino yang tetap minum teh dengan tenang. Jika dikatakan bahwa reputasi grup Makmur Jaya masih tidak cukup besar, maka grup global ini sudah pasti diketahui oleh semua orang. Grup global adalah perusahaan transnasional yang sebenarnya. Kantor pusatnya ada di negara Amari. Perusahaan ini telah berhasil terdaftar di pasar saham 10 tahun yang lalu dengan nilai pasar lebih dari 120 triliun. Namun banyak orang berpikir bahwa ini hanya perkiraan kasar. Aset grup global kemungkinan antara 160 triliun hingga 200 triliun. Perusahaan bernilai 200 triliun. Konsep seperti apa itu? Perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan raksasa. Meskipun Tuan Jackson hanya ditunjuk sebagai manajer umum di benua Akasia, sebenarnya dia adalah pemimpin terbesar grup global di benua Akasia. Meski di tempat lain ada yang belum pernah mendengar tentang grup global, orang-orang di kota Neo pasti pernah mendengarnya. Semua itu karena Villa Cloud, tempat tinggal paling termegah di kota Neo dibangun oleh grup global. Bagaimana dia bisa datang? Mungkinkah Bobby? Karena di antara orang-orang keluarga Kusuma, hanya Bobby yang pernah pergi keluar untuk menyelidiki pasar. Detik berikutnya, Jackson berjalan perlahan menuju halaman. Di belakangnya adalah seorang asisten wanita yang anggun. Kemudian ada 4 pengawal berpakaian hitam. Keempat pengawal itu semuanya bermuka datar. Mereka melihat sekeliling dengan hati-hati, sambil memastikan jarak 3 meter di sekitar Jackson selalu aman. Semua orang tercengang. Banyak orang ingin menyapa, tapi mereka tidak berani. Karena mereka mengenal Jackson, tapi Jackson belum tentu mengenal mereka. Pada saat ini, bahkan tokoh besar seperti Arvin pun bernapas dengan terengah-engah. Jika grup Nagasan bisa mendapatkan bantuan dari grup global, maka grup Nagasan pasti bisa berdiri dengan mantap di luar negeri. "Tuan Jackson, bagaimana Anda bisa datang ke sini?" Tepat ketika semua orang kaget, Dirga berseru dan buru-buru berjalan menghampiri Jackson. Melihat adegan ini, beberapa orang berpikir, apakah Tuan Jackson ini datang untuk mencari Dirga? "Oh, Dirga, temanku, kenapa kamu bisa ada di sini?" Jawab Jackson dengan santai sambil berjalan ke depan. Mata Jackson seperti sedang mencari sesuatu. "Tuan Jackson, ada teman lama saya di sini. Biar saya perkenalkan kepada Anda." Tampaknya Dirga sangat akrab dengan Jackson. Dia pun segera memanggil Bobby. Bobby menelan ludah 2 kali, lalu buru-buru membawa Robert mendekat. Dia tidak akan melewatkan kesempatan sebagus ini. Semua orang keluarga Kusuma beserta tamu-tamu kaya yang hadir, semuanya melotot ketika melihat adegan ini. Nyonya Besar Kusuma juga sangat kaget saat ini. Jika pembicaraan Bobby dengan Jackson berjalan lancar, maka seharusnya bukanlah masalah untuk meminta 1 hak pembelian Villa Cloud kepada Jackson.
Nyonya Besar Kusuma sudah memutuskan dalam hatinya, jika Bobby benar-benar dapat melakukan itu, maka mulai sekarang, dia akan menyerahkan seluruh keluarga Kusuma kepada Bobby. Pak Bobby, beliau adalah Tuan Jackson, penanggung jawab area benua Akasia dari grup global. Aku melakukan perjalanan khusus ke kota Neo untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan Tuan Jackson, kata Dirga dengan bangga. Bisa menandatangani kerjasama dengan grup global jelas merupakan sesuatu yang membuat iri banyak petinggi. Ternyata begitu, Tuan Jackson, Anda? Bobby segera mengulurkan tangannya. Namun, Jackson hanya melambaikan tangannya, sama sekali tidak berniat untuk berjabat tangan dengan Bobby. Maaf, Dirga. Aku masih ada urusan penting yang harus dilakukan sekarang, jadi aku pamit dulu. Jackson mengusap hidungnya, lalu berbalik dan berjalan ke samping tanpa menunggu Dirga menjawab. Tentu saja Dirga tidak berani merasa tidak puas. Bagaimanapun juga, identitasnya sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan identitas Jackson. Hanya saja Dirga sangat bingung. Ternyata Tuan Jackson bukan datang ke sini untuk mencari dirinya. Dia mengatakan ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Apa hal penting itu? Mungkinkah masih ada teman Jackson di kota Neo yang kecil ini? Mata semua orang yang hadir secara perlahan mengikuti langkah kaki Jackson. Tuan Valentino, sobatku, akhirnya aku menemukanmu. Di depan mata semua orang, Jackson membawa asistennya berjalan ke hadapan Valentino, lalu memberi hormat sesuai etiket standar barat kepada Valentino. Semua orang seketika kaget. Baik itu Nyonya Besar Kusuma, Bobby, termasuk Dirga, dan para tamu kaya di sana. Bahkan termasuk Arvin dan yang lainnya. Mereka semua melihat adegan ini dengan tidak percaya. Jadi Tuan Jackson datang ke pesta ulang tahun keluarga Kusuma hanya untuk bertemu Valentino. Dia menyebut Dirga sebagai temanku, tetapi menyebut Valentino sebagai sobatku. Bagi orang barat, ini jelas merupakan hubungan yang baik hingga bersedia menyapa orang dengan cara ini. Valentino juga berdiri, mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Jackson. Tuan Jackson, silakan duduk. Valentino juga sangat menghargai Jackson, dia langsung mengundang Jackson duduk di sampingnya. Terima kasih. Jackson menyatukan tangannya memberi hormat. Lalu dia segera duduk di sebelah Valentino dan mulai mengobrol dengan Valentino. Semua orang terdiam, mereka menatap adegan ini dengan mata melotot dan mulut menganga. Tidak ada yang berbicara, hanya ada suara Valentino dan Jackson di seluruh halaman itu. Pada saat ini, yang lain tampak seperti orang bisu. Kiara sudah tersadar dari kegilaannya dan menatap Valentino dengan tidak percaya. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa Valentino bukanlah apa-apa setelah meninggalkan kota Neo. Sekarang, ada orang dari perusahaan transnasional seperti grup global yang datang untuk memberi selamat demi Valentino. Tentu saja situasi ini membuat semua orang gempar. Melihat bagaimana Valentino dan Jackson mengobrol dan tertawa, para anggota keluarga Kusuma yang terlihat bingung. Bagaimana mungkin Valentino bisa duduk berdampingan dengan tokoh besar seperti Tuan Jackson? Sebagai manajer umum benua Akasia dari grup global, Tuan Jackson adalah CEO di sini yang memiliki kekayaan bersih puluhan triliun. Grup global yang ada di belakangnya adalah perusahaan transnasional yang memiliki nilai hampir ratusan triliun. Sedangkan Valentino, yang hanya merupakan menantu keluarga Kusuma. Bahkan jika dia telah bertemu begitu banyak orang baru-baru ini, dia masih tidak bisa menghilangkan statusnya sebagai menantu laki-laki yang masuk ke keluarga istrinya. Dua orang ini jelas memiliki status yang berbeda jauh. Bagaimana mereka bisa duduk bersama dan mengobrol dengan begitu akrab? Namun, tidak peduli apakah orang-orang ini percaya atau tidak, kenyataan telah terpampang jelas di depan mata mereka. Ini, Tuan Jackson, Tuan Valentino. Dirga sangat pintar, dia berniat untuk mendekati mereka. Di sini sudah penuh. Valentino melambaikan tangannya dengan ringan. Dirga tercengang, padahal jelas-jelas masih ada beberapa kursi kosong di samping Valentino. Temanku, apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Valentino? Katanya tempat ini sudah penuh. Tambah Jackson. Baiklah. Dirga berkeringat dingin. Dia tidak berani melanjutkan ucapannya. Orang-orang yang hadir memiliki banyak pertanyaan di benak mereka. Namun, tidak ada yang bisa menjawabnya. Nyonya Besar Kusuma membuka mulutnya, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk sambil menghela napas panjang. Seluruh pesta ulang tahun berlanjut dalam suasana yang aneh ini. Ketika semua orang berbicara, mereka menjaga suara mereka tetap rendah, karena takut mengganggu percakapan Valentino dan Jackson. Tuan Jackson, duduklah dulu. Masih ada satu hal penting yang harus aku kerjakan.
kata Valentino kepada Jackson ketika jamuan ulang tahun hampir berakhir. Hal penting yang dimaksud adalah hadiah besar yang sudah dipersiapkan Valentino untuk semua orang keluarga Kusuma. Bab 575, hadiah ini hanya untuk satu orang. Tuan Valentino, silakan. Jawab Jackson sambil tersenyum. Setelah kejadian hari ini, dia dan Valentino menjadi semakin dekat dengan satu sama lain. Hal itu merupakan hal yang paling membahagiakan baginya. Valentino mengangguk, lalu meletakkan tangannya di atas meja dan berdiri perlahan. Begitu Valentino berdiri, mata semua orang yang hadir kembali tertuju padanya. Suara obrolan juga berhenti tiba-tiba. Seluruh tempat itu menjadi hening. Aku sudah katakan sebelumnya bahwa hari ini aku telah menyiapkan sebuah hadiah, kata Valentino perlahan. Sambil berbicara, Valentino berjalan mengitari meja dan berjalan ke depan. Semua orang tercengang sejenak, kemudian mereka semua mulai mengerti. Tadi ketika anak cucu dari keluarga Kusuma mempersembahkan hadiah kepada Nyonya Besar Kusuma, hanya Valentino seorang yang tidak mengeluarkannya. Hal itu bahkan mendatangkan beberapa cibiran dari Robert. Apakah sekarang Valentino akan mengeluarkan hadiahnya? Robert dan Chiara terkejut pada saat yang sama, kemudian tanpa sadar meringkuk. Jangan-jangan Valentino akan memukul mereka. Namun, Valentino bahkan tidak tertarik untuk melihat mereka. Dia masih berjalan ke depan tanpa menoleh. Ketika sampai di tengah halaman, langkah kaki Valentino perlahan berhenti. Dengan kedua tangan di punggungnya, dia berdiri dengan tegap. Tindakannya ini membuat dia terlihat menonjol dengan dikelilingi orang banyak. Dari segala arah, ditambah Nyonya Besar Kusuma yang ada di kursi utama, semua orang-orang memandang Valentino. Hadiah ini bukan untuk Nyonya Besar seorang, tetapi untuk seluruh keluarga Kusuma. Tapi itu adalah sebelum ini. Hadiah hari ini hanya akan kupersembahkan untuk satu orang yang sudah berjasa padaku, yaitu Tuan Besar Kusuma. Berbicara sampai di sini, muka Valentino terlihat sangat serius, begitu pula dengan nada suaranya, bahkan matanya sedikit merah. Mendengar kata-kata Valentino, Nyonya Besar Kusuma seketika terkejut, mata indah Anggel penuh keharuan, semua orang di keluarga Kusuma juga terlihat kaget. Semua orang menyebut Valentino sebagai sampah tak berguna selama 3 tahun. Dia bersalah atas kebaikan Tuan Besar Kusuma padanya. Dia adalah orang yang tidak tahu balas budi. Namun, kata-kata Valentino yang berasal dari lubuk hatinya ini jelas tidak sedang pura-pura. Dia juga tidak perlu pura-pura seperti ini. Dari latar belakang dan koneksi yang dia tunjukkan saat ini, menghancurkan keluarga Kusuma bukanlah hal yang sulit baginya. Karena itu, dia tidak perlu pura-pura. Tuan Besar Lukman menghela napas dan berkata, sebagai manusia, hal yang paling terpuji adalah ketika kamu telah mencapai ketinggian tertentu, kamu tidak melupakan budi di masa lalu. Membalas budi adalah sebuah kebenaran. Arvin dan Andres menganggukkan kepala mereka. Tentu saja mereka tahu tentang cerita Valentino yang diminta untuk masuk ke keluarga Kusuma. 3 tahun lalu, ada siapa di kota Neo ini yang tidak mengatakan bahwa Tuan Besar Kusuma buta? Bahkan Nyonya Besar Kusuma juga menyebut Tuan Besar Kusuma sudah pikun. Hari ini, Valentino telah naik ke posisi tertinggi di kota Neo. Kemungkinan besar dia sungguh akan memperbaiki nama Tuan Besar Kusuma. Kemampuan terbesar Tuan Besar Kusuma adalah sangat pintar memilih orang. Aku bukanlah tandingnya. Lukman menghela napas lagi. Valentino, hadiah apa yang kamu persiapkan untuk suamiku? Bibir Nyonya Besar Kusuma bergetar. Dia perlahan bangkit untuk melihat Valentino. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Valentino meraih ke dalam sakunya dan mengeluarkan selembar sertifikat merah bersegel emas. Mata semua orang segera beralih ke tangan Valentino. Sepertinya itu adalah sertifikat rumah. Valentino memegang sertifikat rumah di kedua tangannya, lalu perlahan membukanya dan meletakkan sertifikat itu di depannya. Kakek, cucu menantu kakek yang tidak berbakti ini, Valentino akan persembahkan sebuah villa di lantai 9 Villa Cloud untuk memenuhi keinginan terakhir kakek. Maafkan Valentino karena sudah terlambat 3 tahun hingga membuat kakek menderita, kata Valentino dengan pelan. Valentino melihat melewati semua orang, lalu menatap langsung ke posisi papan mendiang Tuan Besar Kusuma di aula. Valentino sungguh tidak berbakti. Saat berikutnya, Valentino menangis. Saat air mata Valentino jatuh, mata Anggel langsung memerah. Dia sontak menutup mulutnya dan mencoba untuk menahan suaranya. Valentino tidak bisa mengendalikan emosinya ketika mengingat kebaikan Tuan Besar Kusuma padanya saat itu. Sudah 3 tahun berlalu, semua orang di kota Neo sangat menyayangkan Tuan Besar Kusuma yang biasanya bijaksana, tapi juga bisa salah, hingga membabi buta meminta seorang cucu menantu yang tidak berguna untuk masuk ke dalam keluarganya. Mendengar orang yang berjasa padanya diejek seperti itu,
Hati Valentino bagaikan ditusuk pisau selama 3 tahun terakhir. Hari ini, Valentino ingin memberitahu semua orang di kota Neo bahwa mata Tuan Besar Kusuma tidak buta. Bukan saja tidak buta, tapi mata Tuan Besar Kusuma jauh lebih tajam dari orang lain. Melihat adegan di mana Valentino mengeluarkan sertifikat rumah dan mendengar kata-katanya, semua orang di keluarga Kusuma terpana. Tongkat di tangan Nyonya Besar Kusuma terjatuh ke lantai. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya sambil menatap Valentino dengan bibir bergetar, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Srek! 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 Orang-orang kekar berbaju hitam yang dibawa oleh Eri segera melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu langsung mengangkat meja dan kursi Nyonya Besar Kusuma ke satu sisi. Nyonya Besar, mohon bergeser sedikit. Pengawal-pengawal berbaju hitam ini menyingkirkan semua rintangan di depan Valentino. Setelah melakukan semua ini, tidak ada apapun yang menghadang di depan Valentino. Dia hanya perlu berdiri di halaman dan sudah bisa melihat foto hitam putih Tuan Besar Kusuma di aula. Kakek, keinginan kakek telah dipenuhi oleh cucu menantu kakek yang tidak berbakti ini. Valentino memegang sertifikat villa lantai 9 di Villa Cloud, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Pada saat berikutnya, dia langsung berlutut. Setelah keterkejutannya berlalu, Nyonya Besar Kusuma tidak bisa menahan air matanya. Selain terharu, dia juga merasa sangat bersalah. Valentino, kamu berbohong. Kamu tidak mampu membeli villa di Villa Cloud. Apalagi villa yang paling megah itu. Tidak mungkin. Pasti palsu. Itu pasti palsu. Kiara kembali terkejut dan menjadi gila. Asisten Jackson mendengus dingin dan berkata, palsu atau bukan, apa mungkin Tuan Jackson tidak tahu? Satu kalimat itu membuat semua yang ada terdiam. Benar juga. Tidak peduli seberapa bodohnya Valentino, tidak mungkin baginya untuk menunjukkan sertifikat palsu di depan Tuan Jackson yang merupakan pihak pengembang Villa Cloud. Sertifikat itu asli. Valentino benar-benar berhasil mendapatkan villa paling bergengsi di kota Neo. Srek! 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 Melihat Valentino berlutut, Arvin dan yang lainnya tidak berani diam. Mereka dengan cepat bangkit dan berdiri di belakang Valentino. Tuan Besar Kusuma, kamu memiliki mata yang tajam. Aku sangat mengagumimu. Lukman langsung membungkuk untuk memberi penghormatan. Tuan Besar Kusuma, Anda tidak buta. Anda adalah orang yang memiliki pandangan paling jauh ke depan. Andreas membungkuk dan menundukkan kepalanya. Salam hormat, Tuan Besar Kusuma, kata Arvin. Srek! 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 Pada saat ini, grup Nagasan, 3 keluarga besar di kota Neo, Black Tiger Security, beserta lebih dari 100 miliarder di kota Neo semuanya bersujud. Semua orang di kota Neo menundukkan kepala mereka, betapa besar kehormatan yang diterima ini. Bahkan Jackson yang berdiri di belakang semua orang juga berdiri untuk menunjukkan rasa hormat. Mereka mungkin tidak mengenal Tuan Besar Kusuma, tetapi mereka mengenal Valentino. Hal itu sudah lebih dari cukup. 10 tahun yang lalu, menghormati seorang anak karena ayahnya. 10 tahun kemudian, menghormati seorang ayah karena anaknya. Kalimat ini jelas tidak bohong. Justru karena keberadaan Valentino, para petinggi di kota Neo ini akan membungkuk dan memberi hormat kepada Tuan Besar Kusuma. Pada saat ini, Valentino sendirian di depan, berlutut dengan sertifikat penthouse Villa Cloud di tangannya. Sedangkan semua petinggi di kota Neo, dari grup Nagasan hingga 3 keluarga konglomerat di kota Neo, semuanya membungkuk sambil menunggu. Semua orang di keluarga Kusuma terkejut, mereka menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Tubuh Nyonya Besar Kusuma semakin bergetar, perasaan di hatinya campur aduk. Andaikan Tuan Besar Kusuma masih hidup, andaikan dia bisa melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dia pasti akan bangga dan merasa sangat bahagia. Detik berikutnya, mata Valentino memerah dan perlahan bangkit. Setelah berdiri selama beberapa detik, Valentino berjalan perlahan dengan sertifikat penthouse di tangannya tanpa melihat ke samping. Dia berjalan satu demi satu langkah menuju aula. Bab 576, membungkuk 3 kali, bersujud 6 kali. Kecuali Arvin mereka yang masih membungkukkan badan, tatapan orang lain mengikuti sosok Valentino. Valentino berjalan ke aula, kemudian dia memanggil. Angel, kemari! Setelah Angel menyeka air matanya, dia segera masuk ke aula lalu berjalan ke sisi Valentino. Nah, berikan ini kepada kakek. Valentino dan Angel masing-masing memegang sudut sertifikat hak milik lalu perlahan-lahan meletakkannya di depan batu nisan Tuan Besar Kusuma.
Pada saat ini, foto hitam putih Tuan Besar Kusuma seolah-olah sedang tersenyum dan terlihat sangat berterima kasih. Bu, Valentino berlutut lagi, begitu juga dengan Angel. Kemudian, mereka bersujud 3 kali. Mereka berdiri lalu membungkuk, setelah itu berlutut lagi dan bersujud 3 kali. Mereka membungkuk 3 kali dan bersujud 9 kali. Tindakan ini merupakan bentuk penghormatan yang paling besar. Kakek, penthouse-nya sudah dibersihkan. Aku akan membawamu ke sana. Kedepannya, kalau ada kesempatan, aku juga akan membawa papan leluhur kakekku kemari. Dengan begitu, kalian berdua bisa saling mengenal dan berteman. Aku dan Angel akan berdoa untuk kalian berdua setiap hari. Kata-kata Valentino membuat air mata Nyonya Besar Kusuma mengalir lagi. Semua anggota keluarga Kusuma terkejut, bahkan orang seperti Bobby juga terdiam dan matanya berkaca-kaca. Setelah membungkuk 3 kali dan bersujud 9 kali, Valentino mengambil kembali sertifikat hak milik itu. Kemudian, dia hati-hati mengangkat papan leluhur Tuan Besar Kusuma dengan kedua tangannya dan meletakkan papan leluhur Tuan Besar Kusuma di depan dadanya. Sedangkan Angel memegang bingkai foto Tuan Besar Kusuma dengan kedua tangannya. Davin tiba-tiba berteriak. Valentino, apa yang mau kamu lakukan? Letakkan ayahku. Namun, Valentino malah mengabaikan Davin. Dia pelan-pelan membalikkan badannya lalu berjalan keluar dari aula. Nyonya Besar Kusuma pun bertanya. Valentino, Kak, kamu mau membawa Tuan Besar kemana? Aku mau membawa Tuan Besar ke tempat yang ingin ditinggalinya. Jawab Valentino dengan datar, lalu dia berjalan lagi. Brengsek! Valentino, letakkan ayahku sekarang juga! Davin tiba-tiba berlari ke arah Valentino. Nyonya Besar Kusuma mendadak menegur. Dasar anak durhaka! Berhenti! Biarkan dia pergi! Tapi, Bu... Davin masih merasa sangat tidak rela. Sebagai putra Tuan Besar Kusuma, ketika Davin melihat orang lain mengambil pergi batu nisan ayahnya, meskipun dia bodoh, dia merasa sangat marah. Seumur hidupnya, itu adalah keinginan Tuan Besar. Kata Nyonya Besar Kusuma dengan nada yang bergetar, kemudian dia menghela napas panjang. Valentino tidak menghiraukan mereka. Hari ini siapapun itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ayo! Ucap Valentino. Lalu, dia keluar sambil memeluk papan leluhur Tuan Besar Kusuma. Arvin dan yang lainnya menegakkan punggung mereka. Setelah itu mereka mundur beberapa langkah untuk membukakan jalan kepada Valentino. Valentino menuntun Angel berjalan keluar melewati orang-orang kaya kota Nio yang berpakaian jas dan mengenakan sepatu kulit. Setelah itu, Arvin dan lainnya menyusuli Valentino. Ada lebih dari 200 orang, yang terdiri dari 100 orang kaya kota Nio berpakaian rapi beserta para asisten dan pengawal mereka, yang saat ini sedang mengikuti Valentino dari belakang. Hal ini membuat Valentino terlihat seperti seorang raja. Kemunculan bos mafia seperti Eri saja tidak sepersepuluh luar biasa seperti Valentino yang sekarang karena pengikut Eri semuanya adalah para pemuda yang menganggur, sedangkan pengikut Valentino adalah bos-bos besar. Orang mana yang bukan merupakan bangsawan kota Neo? Tap. 200 lebih orang mengikuti Valentino dari belakang meninggalkan kediaman keluarga Kusuma. Tatapan semua anggota keluarga Kusuma dan tamu-tamu dari kota Neo semuanya terpaku pada Valentino dan yang lainnya. Pada saat ini, pintu depan sedang terbuka, jadi orang-orang dapat melihat semua yang di luar. Tadi tidak ada yang memperhatikan, sekarang ketika mata semua orang menoleh ke sana, mereka sangat terkejut dan terdiam. Mobil mewah. Ada banyak sekali mobil mewah. Pada saat ini, di luar kediaman keluarga Kusuma telah diblokir oleh banyak sekali mobil mewah. Mobil Mercedes-Benz dan Land Rover sudah biasa. Di depan ada paling banyak mobil Bentley dan Maybach. Kecuali Rolls-Royce Phantom milik Valentino, selain itu masih ada 2 Rolls-Royce yang terparkir di sana. Masih ada anak orang kaya seperti Chris dan Mario membawa mobil sport yang sangat indah. Sekarang ada lebih dari 100 mobil dengan harga terendah miliaran dan harga tertinggi puluhan miliar yang sedang parkir di depan pintu kediaman keluarga Kusuma. Apa itu kemewahan? Semua inilah yang namanya kemewahan. Valentino tidak memperhatikan itu semua. Dia langsung berjalan ke Rolls-Royce Phantom miliknya. Ada orang yang sudah menerima kunci segera membukakan pintu mobil kepada Valentino dan Angel. Hari ini mobil convertible ini akhirnya berguna juga. Gumam Valentino pada dirinya sendiri. Kemudian dia masuk ke dalam mobil beserta Angel. Setelah atap mobil Rolls-Royce Phantom dibuka, Valentino dan Angel yang masing-masing memegang papan leluhur dan bingkai foto Tuan Besar Kusuma berdiri di dalam mobil.
Dengan atap mobil terbuka, semua orang yang berada di luar dapat melihat mereka berdua beserta foto yang ada di tangan Angel. Tuan Besar, sekarang aku akan membawamu pergi, teriak Valentino. Jalan! Seru Hendrik. Masing-masing mobil para bos besar kota Neo mulai melaju. Setelah Rolls-Royce Phantom dengan plat nomor 88.888 milik Valentino melaju, yang lainnya mengikuti dari belakang berdasarkan status. Rolls-Royce Phantom yang berada di paling depan serta ratusan mobil mewah dan mahal yang mengikut dari belakang dengan membuat satu barisan yang amat panjang semuanya menderu menuju ke Villa Cloud. Semua anggota keluarga Kusuma yang di belakang terpana melihat semua itu. Ibu, Valentino sudah membawa pergi papan leluhur ayah. Kenapa kamu membiarkannya? Seru Davin kepada Nyonya Besar Kusuma dengan kesal. Nyonya Besar Kusuma menatap Davin dan menjawab. Apakah kamu bisa membawa Tuan Besar sampai ke Villa Cloud? Kalau kamu mempunyai kemampuan itu, kamu juga boleh membawanya. Davin pun menundukkan kepalanya. Aku... Nyonya Besar Kusuma menghela napas panjang. Dia membalikkan badannya, lalu berjalan ke dalam rumah. Pesta ulang tahun hari ini adalah pesta yang tidak akan bisa dilupakan seumur hidupnya. Selain itu, segala hal yang hari ini terjadi juga membuat Nyonya Besar Kusuma merasakan semua perasaan di kehidupan. Semua ini membuat perasaan Nyonya Besar Kusuma campur aduk. Pada akhirnya, Valentino telah memberikannya sebuah kejutan yang sangat besar. Di satu sisi, Nyonya Besar Kusuma merasa menyesal akan kelakuannya di masa lalu. Di sisi lain, dia merasa sangat berterima kasih karena keinginan Tuan Besar Kusuma sudah dipenuhi. Setelah itu, dia pun merasa sangat dilema. Kedepannya, dia harus bagaimana menghadapi Valentino. Para tamu yang ada di dalam halaman juga tidak bisa menetap lagi, jadi mereka pamit. Dalam sekejap, kini hanya tertinggal anggota keluarga Kusuma. Semua anggota keluarga Kusuma saling bertatapan. Mereka sangat tercengang sampai tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana? Apa kamu sudah merasa nyaman? Apa kamu sudah merasa puas dengan Valentino? Tanya David kepada Mary dengan wajah masam. Mulut Mary bergerak-gerak, tapi akhirnya dia hanya mendengus dan tidak mengatakan apapun. Kamu mau berpura-pura sampai kapan? Orang baik seperti David tidak akan berhenti setelah dia memulai pembicaraan. Perkataan David membuat Mary merasa kesal. Dia berkata, Aku yang berpura-pura. Kalau Valentino mempunyai kemampuan, kenapa dari awal dia tidak menunjukkannya? Lagi pula, karena dia mengandalkan Hendrik, orang-orang baru menghormatinya. David menunjuk Mary dan berkata sambil menggertakkan giginya. Apa matamu bermasalah? Memangnya mereka itu sedang menghormati Direktur Hendrik? Lalu, kamu bertanya kenapa Valentino dari awal tidak menunjukkan kemampuannya? Memangnya kalau dia tidak menunjukkannya, itu berarti dia bukan menantumu. Bab 577, jadi orang jangan bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Orang kaya dan berkuasa baru menantumu. Kalau orang miskin dan tidak berkuasa, kamu tidak mau menganggapnya sebagai menantu. Kuberitahu, ya. Dulu apa yang dikatakan Tuan Besar sekarang sedang menjadi kenyataan sedikit demi sedikit. Kamu terus bersikap keras kepala saja. Ketika hari di mana Valentino benar-benar sudah berkuasa tiba, meski kamu merasa menyesal ataupun berlutut padanya, dia bahkan tidak akan melirikmu. Setelah itu, David berbalik lalu pergi. Kamu mau kemana? Seru Mary sambil menggertakkan giginya. Aku mau mengantar Tuan Besar ke rumah barunya. Jawab David tanpa menoleh. Mary tercengang untuk beberapa saat, kemudian dia segera mengejar David. Mata Bobby dan Davin bersinar, entah apa yang sedang dipikirkan mereka. Mereka saling bertatapan, kemudian juga bersiap untuk pergi dari kediaman keluarga Kusuma. Di jalanan kota Neo, muncul sebuah pemandangan yang menakjubkan banyak orang. Ada sebuah mobil Rolls-Royce dengan plat angka 85 BG di paling depan. Di belakangnya diikuti oleh dua Rolls-Royce. Di belakangnya lagi, terdapat barisan berbagai mobil seperti Mercedes-Benz, Land Rover, Maybach, Bentley, dan Porsche. Setiap mobil harganya miliaran. 100 lebih mobil mewah melaju melewati jalanan kota Neo, membuat semua orang tercengang. Bahkan pesta yang diadakan keluarga-keluarga bangsawan juga tidak semegah ini. Setelah mereka mengenali plat mobil Arvin dan lainnya, mereka semakin terkesiap. Semua orang ini adalah tokoh-tokoh besar kota Neo. Ketika mobil-mobil mewah itu melalui tempat yang banyak orang, entah sengaja atau tidak, deretan mobil itu pasti akan memperlambat kecepatan mereka lalu melaju dengan pelan. Dengan begitu, orang-orang lain dapat melihatnya dengan lebih jelas.
Wah, bukankah orang yang berada di dalam mobil paling depan itu Direktur Grup Kusuma, Angel Kusuma? Benar. Yang di sampingnya itu seharusnya Valentino, orang tak berguna yang terkenal di kota Neo. Apa itu yang di tangan mereka? Sepertinya papan leluhur Tuan Besar Kusuma. Tunggu, tunggu. Valentino dan Angel ada di barisan paling depan, lalu di belakang mereka ada banyak sekali mobil mewah dan bos besar. Mereka mau memperbaiki reputasi Tuan Besar Kusuma. Sekarang sepertinya Valentino ingin memperbaiki reputasi Tuan Besar Kusuma, karena 3 tahun lalu banyak orang yang mengatakan kalau dia buta. Wah, ada banyak sekali mobil mewah dan bos besar. Bagaimana Valentino bisa sehebat ini? Semua orang terkesiap dan tercengang melihat semua itu. Ketika Angel yang sedang memeluk bingkai foto Tuan Besar Kusuma dan berdiri di sisi Valentino mendengar bisikan-bisikan orang lain, air matanya pun menetes lagi. Bagaimanapun juga, Angel telah lama menunggu hari ini. Hal yang pernah dijanjikan Valentino kepadanya sedang dikabulkan satu demi satu. Hari ini Valentino menunjukkan kekuatannya kepada seluruh orang kota Neo. Sederetan mobil mewah itu terus melaju menuju ke Villa Cloud. Hari ini, Valentino yang terkenal sebagai sampah keluarga Kusuma telah menggemparkan satu kota Neo. Selain itu, reputasi Tuan Besar Kusuma yang selama 3 tahun ini dibilang buta oleh orang-orang sudah sepenuhnya diperbaiki karena melihat Valentino dikawal oleh bos-bos besar kota Neo. Tidak ada lagi orang yang berani mengatakan kalau Tuan Besar Kusuma buta. Valentino, menantu keluarga Kusuma, juga bukanlah orang tak berguna. Meskipun masih tidak ada yang tahu kalau Valentino adalah anggota keluarga Wijaya Kota Kamar karena Marco, sekarang Valentino sudah menunjukkan kekuasaannya. Maka itu, tidak ada orang di kota Neo yang bisa bersaing lagi dengannya. Marco sengaja tidak mengizinkan Valentino untuk mengungkapkan identitasnya karena dia tidak ingin Valentino menguasai kota Neo. Namun, dia pasti tidak pernah menyangka kalau meskipun tanpa identitasnya sebagai anggota keluarga Wijaya Kota Kamar, Valentino juga telah menaklukkan kota Neo. Sebenarnya bagi Valentino yang sekarang, identitas sebagai anggota keluarga Wijaya Kota Kamar sudah tidak penting. Jadi, sekarang Angel tidak ingin bertanya pada Valentino sebelumnya siapakah Valentino. Angel hanya perlu tahu kalau sekarang Valentino tidak tertandingi di kota Neo. Tidak usah mempertanyakan masa lalu dan membicarakan masa depan. Melewati masa sekarang adalah yang terbaik. Hari ini, Angel akan tinggal penthouse di Villa Cloud. Meskipun Mary dan David juga telah datang ke penthouse untuk mengantar Tuan Besar Kusuma, mereka tidak berani lagi menyuruh Angel bercerai dengan Valentino. Melihat Valentino tidak berniat untuk meminta mereka jangan cepat pulang, Mary dan David pun pergi. Setelah Arvin dan bos besar kota Neo lainnya mengawal lalu meletakkan papan leluhur Tuan Besar Kusuma di dalam villa, mereka juga masing-masing pamit. Hal yang dilakukan Valentino hari ini membuat Arvin mereka merasa sangat kagum kepada Valentino. Jadi orang itu jangan bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Banyak yang tahu akan peribahasa itu, tapi berapa orang yang dapat melakukannya? Namun, Valentino sudah melakukannya, ini baru disebut sebagai orang yang loyal. Dia merasa bersyukur dan tidak pernah melupakan kebaikan Tuan Besar Kusuma. Dia sangat berterima kasih. Dulu di bawah tekanan semua orang, Tuan Besar Kusuma memberi Valentino makan dan menjodohkannya kepada Angel, nona muda keluarga Kusuma. Sekarang, Valentino tidak mengecewakan Tuan Besar Kusuma. Kini di seluruh kota Neo, siapa yang tidak membicarakan tentang balas budi Valentino? Siapa yang tidak memuji Tuan Besar Kusuma sangat pandai menilai orang. Seluruh kota Neo sedang membicarakan itu. Setelah semua orang pergi, Valentino berdiri di atap dengan tangan diletakkan di belakang sambil memandang kota Neo. Tidak tahu sejak kapan awan-awan berwarna abu mulai berkumpul di langit. Cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi mendung, hal ini membuat orang merasa agak kaget. Awan-awan mendung terus berkumpul dan bertumpuk bersama, seakan-akan ada orang yang menumpahkan tinta ke seluruh langit. Langit pun menggelap sampai kota Neo yang berada di kejauhan terlihat agak buram. Cuaca sudah berubah. Apa kamu merasa sekarang Nyonya Besar sudah merestui kita? Tanya Valentino. Dia tahu kalau restu Nyonya Besar Kusuma adalah hadiah ulang tahun yang paling diinginkan Angel. Angel tertegun sejenak, lalu menjawab dengan pelan. Aku juga tidak tahu. Dia menatap punggung Valentino dari belakang. Angel merasa pria ini terasa sangat asing, tapi juga familiar. Sampai sekarang, Angel masih merasa kalau ini tidak nyata, seolah-olah apa yang terjadi hari ini semuanya hanya sebuah mimpi. Jika bukan karena sekarang papan leluhur Tuan Besar Kusuma ada di dalam villa beserta dirinya dapat merasakan embusan angin di atap, Angel benar-benar mengira kalau dia sedang di alam mimpi. Valentino diam sejenak, kemudian berkata, "Kalau kejadian hari ini masih belum cukup, besok aku akan pergi mencarinya agar dia mengerti."
Sekarang Valentino sudah memutuskan untuk tidak menyimpan rahasia lagi. Dia akan memberitahu Nyonya Besar Kusuma segalanya. Tidak apa-apa meskipun Marco mau mempersulit Valentino. Valentino hanya ingin Nyonya Besar Kusuma menerimanya supaya pada hari ulang tahun Angel, Valentino bisa memberikannya ucapan selamat ulang tahun yang paling diinginkan Angel. Sebagai seorang cucu dan putri, Angel paling mengharapkan restu Nyonya Besar Kusuma dan Mary. Baik. Angel menganggukkan kepalanya. Kedua matanya yang indah berkunang-kunang dan perasaannya campur aduk. Anginnya sudah semakin dingin. Ayo balik ke dalam. Valentino mengulurkan tangannya untuk menarik Angel ke dalam pelukannya. Setelah itu, keduanya bersama-sama turun dari atap. Kota Neo. Pukul 8 malam di rumah Bobby. Ada 4 orang yang sedang berkumpul di dalam rumah, yaitu Bobby, Davin, Robert, dan Kiara. Dari akhir pesta ulang tahun sampai sekarang, mereka terus berkumpul di sini. Kata-kata yang dilontarkan tidak banyak, mereka kebanyakan diam saja. Hal itu karena tindakan Valentino hari ini benar-benar mengejutkan seluruh keluarga Kusuma. Mau itu Robert ataupun Kiara, semuanya dihajar habis-habisan oleh Valentino. Di hadapan seluruh koneksi Valentino, mereka telah ditekan sampai mereka tidak bisa bernapas. Namun, itu bukan berarti mereka akan menyerah begitu saja. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa selama dia masih hidup, dia tetap akan membuat kerusuhan. Bab 578, sadar dalam sekejap. Suasana di dalam kamar sangat membosankan. Davin, Bobby, dan Robert terus-menerus merokok. Bahkan Kiara juga memegang sebatang rokok yang panjang. Asbak di atas meja langsung terisi penuh dalam sekejap. Kita harus pergi mencari Nyonya Besar Kusuma, ujar Bobby sambil menghembuskan asap rokok. Mereka bertiga tertegun saat mendengarnya, lalu mengangkat kepala dan menatap Bobby dengan ekspresi kebingungan. Untuk apa cari Nyonya Besar Kusuma? Sekarang Nyonya Besar Kusuma pasti sangat menyukai Valentino. Kak, sekarang kita sudah bukan apa-apa lagi. Sekarang karena Valentino, Nyonya Besar Kusuma pasti lebih mementingkan sekeluarga kakak kedua, jawab Davin. Maka itu, kita harus bergegas mencari Nyonya Besar Kusuma, ujar Bobby sambil tersenyum. Mereka bertiga masih tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Bobby. Sekarang Nyonya Besar Kusuma pasti sangat memandang tinggi Valentino. Bagaimanapun juga dia sudah menyelesaikan janji Tuan Besar Kusuma, bahkan mempunyai kekuatan sebesar ini. Kalau keluarga Kusuma ingin sukses, mereka pasti harus mengharapkan Valentino. Kalau sekarang mereka pergi mencari Nyonya Besar Kusuma, bukankah mereka sedang mencari masalah? Kalian harus mengerti kalau hubungan kita dan sekeluarga David sudah retak dan tidak cocok seperti api dan air. Kalian paham ketidakcocokan api dan air, kan? Kalau kita menjadi kuat dan bisa menguasai keluarga Kusuma, maka hal pertama yang kita lakukan adalah mengusir sekeluarga David. Setelah Bobby mengatakannya, matanya terlintas oleh sebuah cahaya. Davin dan lainnya saling bertatapan, mereka semua menganggukkan kepala. Hal ini juga yang sedang mereka memikirkan. Benar. Kalau aku sudah kuat, aku akan mengusir si Angel itu, ujar Kiara. Di saat seperti ini kalau mereka sekeluarga yang memimpin, apa yang akan terjadi pada kita? Bobby menyipitkan mata, asap rokok di tangannya meninggi ke udara. Davin terkejut saat mendengarkannya. Dia berkata, Kak, maksudmu Angel sekeluarga akan mengusir kita dari keluarga Kusuma? Setelah mendengarnya, Kiara dan Robert juga sangat terkejut. Hehe, Angel memang sangat baik hati, tapi meskipun dia tidak mengusir kita, Mary pasti tidak akan mengampuni kita. Mary terlalu sombong. Kalau orang jahat seperti dia tiba-tiba dijunjung tinggi, dia pasti akan mengusir kita dari keluarga Kusuma, ujar Bobby sambil tertawa dingin. Davin menjadi panik, Robert juga kebingungan, bahkan Kiara lagi-lagi menggertakkan giginya. Jadi, bagaimana, Kak? Aku tidak bisa meninggalkan keluarga Kusuma, tanya Davin dengan panik. Kalau di keluarga Kusuma, Davin masih bisa hidup tenang dan menikmati hidup dengan temannya, bahkan semua orang masih menjaga harga dirinya karena statusnya. Namun, kalau Davin meninggalkan keluarga Kusuma, maka dia tidak punya sumber dana lagi. Semua teman-temannya yang suka berfoya-foya juga tidak akan memedulikannya lagi. Ayah, tidak mungkin, kan? Lagi pula nenek masih hidup, mereka mana mungkin berani begitu keterlaluan? Jawab Robert dengan ragu-ragu. Meskipun mereka tidak mengusir kita, setidaknya akan memberi kita pekerjaan dengan gaji 4 juta per bulan. Apa yang bisa dikatakan Nyonya Besar Kusuma? Dulu, kita juga memperlakukan Angel seperti ini.
Saat itu, Nyonya Besar Kusuma juga tidak pernah ikut campur, ujar Bobby sambil menggelengkan kepala. Mereka tiga tercengang, yang dikatakan Bobby memang benar. Dulu, Angel disudutkan dan dikucilkan semua orang. Semua pekerjaan seberat apapun dilakukannya sendirian. Gajinya bahkan tidak setinggi satpam keluarga Kusuma. Awalnya dia ingin menggunakan cara ini untuk membuat Angel kesal dan meninggalkan perusahaan. Namun, tidak ada yang menyangka kalau Angel bisa menahan semuanya, bahkan tidak pernah mengeluh. Jadi, mereka juga tidak menemukan cara untuk mengusirnya. Walaupun Angel sanggup menahan penderitaan hidup seperti Bobby dan lainnya tidak bakal sanggup menerimanya. Kak, apa yang harus kulakukan? Katakan saja, aku akan melakukannya. Setelah Davin mengerti, dia langsung mengungkapkan isi hatinya. Salah satu caranya adalah menguasai keluarga Kusuma sepenuhnya. Asalkan kita bisa menguasai keluarga Kusuma, maka Angel tidak bisa mengusir kita lagi. Ujar Bobby dengan tatapan yang licik, akhirnya dia mengatakan tujuannya. Apa yang harus dilakukan agar bisa menguasai keluarga Kusuma? Tentu saja mengambil saham milik Nyonya Besar Kusuma. Selain saham yang dimiliki oleh pemegang saham grup Kusuma, Nyonya Besar Kusuma masih memiliki saham sebanyak 51%. Jumlah yang dipegangnya paling besar. Asalkan mereka bisa mengambil saham Nyonya Besar Kusuma, ditambah lagi dengan saham di tangan Bobby, maka jumlahnya mencapai kurang lebih 70%. Pada saat itu, Bobby akan punya hak berbicara paling besar di seluruh perusahaan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh Bobby. Davin tertegun sesaat, lalu bertanya. Tapi, apa Nyonya Besar bisa percaya dengan kita? Menurutku tidak. Bisa atau tidaknya tidak bergantung padanya. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Kita harus duluan beraksi sebelum dia memindahkan sahamnya kepada keluarga David. Kalau tidak, semuanya akan telat. Semua ini tergantung dengan kalian. Apakah mau ikut aku meminta saham dengan Nyonya Besar Kusuma? Bobby menekankan puntung rokok dengan kuat ke dalam asbak. Davin mengisap rokok, terdiam beberapa saat lalu berkata, ini adalah kesempatan terakhir kita. Ayo, kita sekarang cari Nyonya Besar. Kiara dan Robert juga berdiri. Kami juga ikut. Bobby langsung berdiri. Mereka berempat bersama-sama menuju tempat tinggal Nyonya Besar Kusuma. Di kediaman Nyonya Besar Kusuma, halaman rumah yang luas terlihat sangat sepi. Hanya lampu di ruang tamu yang menyala, kamar lain semuanya sangat gelap. Setelah acara ulang tahun Nyonya Besar Kusuma selesai, dia langsung meliburkan semua orang, jadi dia sendirian di rumah. Nyonya Besar Kusuma duduk di kursi ruang tamu, dia tidak menyalakan lampu. Di meja terlihat 2 buah lilin yang memancarkan cahaya redup. Nyonya Besar Kusuma duduk seperti patung yang tidak bergerak. Terlihat tetesan air mata di wajahnya yang kerut, sambil melihat ke suatu tempat dengan termenung. Tempat itu adalah tempat papan leluhur Tuan Besar Kusuma. Sekarang hanya tersisa buah dan tempat dupa saja. PVFT. Setelah beberapa waktu berlalu, Nyonya Besar Kusuma menghela napas panjang, lalu mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya. Tuan, menurutmu, apakah aku benar-benar berbuat salah? Aku pasti sudah salah. Salahku tidak memedulikan omonganmu, hingga pikiranku dicuci oleh ketua dan lainnya. Sebenarnya, sejak awal aku merasa Valentino bukan orang biasa. Tidak semua orang bisa sabar seperti Valentino selama 3 tahun. Saat mengatakan hal ini, Nyonya Besar Kusuma tiba-tiba menangis dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku hampir saja menghancurkan keluarga Kusuma. Pengorbanannya untuk keluarga Kusuma begitu banyak, tapi dia tidak pernah menunjukkannya. Dia punya kemampuan yang sangat hebat, tapi dia malah bersedia dikucilkan oleh keluarga Kusuma yang kecil ini. Semua yang dilakukannya adalah untuk membalas kebaikanmu. Hanya saja, aku hari ini baru mengerti semuanya. Nyonya Besar Kusuma ingin meminta maaf kepada Valentino secara langsung, tapi dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Bab 579, kamu tetap harus menyerahkannya. Jika Nyonya Besar Kusuma meminta maaf, Valentino pasti akan mengira Nyonya Besar Kusuma berubah karena sudah melihat kehebatan Valentino. Kalau Valentino berpikir begitu, dia hanya akan semakin kesal terhadap Nyonya Besar Kusuma. Sekarang, kalau aku minta maaf juga tidak ada gunanya lagi. Besok, aku akan menyerahkan semua saham yang kamu berikan padaku kepada Angel. Dengan begitu, Valentino mungkin bisa memahami ketulusanku. Dulu kamu memberiku saham dengan tujuan menghindari pertentangan antara mereka semua, juga sebagai jaminan hari tuaku. Tapi, sekarang aku sudah sangat lelah, sangat lelah. Begitu Nyonya Besar Kusuma selesai mengatakannya, dia berdiri dengan memegang sandaran tangan kursi,
hendak kembali ke kamar untuk istirahat. Plak! Tiba-tiba lampu ruang tamu menyala terang hingga membuat mata Nyonya Besar Kusuma kesakitan. Kalian? Nyonya Besar Kusuma sedikit kebingungan saat melihat Bobby dan lainnya. Ibu, aku sedang sedih dan ingin berdiskusi dengan ibu. Ujar Bobby dengan datar, lalu berjalan masuk dan duduk di ruang tamu. Davin, Robert dan Kiara tidak mengatakan apapun, mereka masing-masing duduk di kursi. 4 orang mengelilingi Nyonya Besar Kusuma di tengah-tengah. Ekspresi Nyonya Besar Kusuma terlihat kebingungan, tapi hatinya merasa terkejut. Bagaimanapun juga dia sudah hidup begitu lama, dulu saat bersama Tuan Besar Kusuma juga pernah bertemu berbagai macam orang. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan keanehan 4 orang ini? Kini ekspresi beserta tatapan mata Bobby dan lainnya membuat Nyonya Besar Kusuma merasa sangat asing bahkan sangat menyeramkan. Dia ingin memanggil kepala pelayan rumah, tapi dia baru teringat kalau mereka semua sudah balik ke rumah mereka masing-masing. Ada apa kalian datang malam-malam? Nyonya Besar Kusuma perlahan duduk dan berlagak tenang melihat mereka. Ibu, aku terus terang saja. Menurutku, sekarang ibu sudah tua, sudah saatnya istirahat. Ujar Bobby. Benar, Bu, ibu sudah tua, tapi masih mengurus perusahaan. Kami yang masih muda merasa kasihan kepada ibu. Bagaimana kalau ibu pensiun saja? Kebetulan sekali Valentino membeli villa di Villa Cloud, bukankah akan lebih baik kalau ibu tinggal bersama Valentino? Ujar Davin. Nenek, yang dikatakan ayah dan paman memang benar. Ujar Robert dan Kiara. Kini, Nyonya Besar Kusuma sudah mengerti tujuan mereka datang ke sini. Bukankah sejak awal aku sudah tidak mengurus perusahaan? Aku sudah serahkan semuanya kepada kalian. Ujar Nyonya Besar Kusuma sambil tersenyum. Bobby menggelengkan kepala sambil berkata, Ibu, memang ibu sudah tidak mengurus perusahaan lagi, tapi kami sampai sekarang tidak punya kekuatan sama sekali. Jadi, kami tidak bisa melakukan apapun dengan bebas. Benar, Bu. Kakak pertama berniat mengembangkan grup Kusuma, tapi kami tidak punya kekuatan apapun, jadi tidak banyak yang bisa kami lakukan. Ujar Davin dengan tegas. Dia membela Bobby. Nyonya Besar Kusuma tidak langsung bersuara, melainkan hanya menyipitkan mata seakan-akan memikirkan sesuatu. Beberapa waktu kemudian, dia baru berkata, Bobby, kamu adalah anak pertama keluarga Kusuma. Mereka semua pasti akan menurutimu. Kenapa malah tidak punya kekuatan? Ibu, aku tidak setuju dengan pemikiran ibu. Meskipun aku adalah anak pertama, tapi aku tidak menikmati perlakuan seperti anak pertama. Meskipun saat Tuan Besar meninggal tidak meninggalkan wasiat, aku sebagai anak pertama tentu saja harus mewarisi harta keluarga Kusuma. Saat itu aku tidak terburu-buru karena aku sangat berbakti terhadap ibu. Tapi ibu malah diam saja, bahkan juga tidak pernah memberi kepastian tentang masalah saham. Aku sangat gundah. Jawab Bobby. Nyonya Besar Kusuma menyipitkan mata sambil bertanya. Kalian berbakti padaku hanya untuk sahamku. Ibu, aku tidak bisa apa-apa kalau ibu berpikir seperti itu. Intinya, cepat atau lambat saham ini akan menjadi milikku. Kenapa ibu tidak berikan sekarang saja? Ibu tenang saja, kalau ibu memberikan kepadaku, aku akan berbakti dan merawat ibu di hari tua ibu. Ujar Bobby dengan nada yang serius. Nyonya Besar Kusuma menggelengkan kepala sambil berkata, Bagaimanapun juga saham ini cepat lambat juga akan menjadi milikmu. Kenapa kamu begitu buru-buru? Aku juga tidak berdaya. Aku takut ibu gampang lupa karena sudah tua. Lalu dengan gegabah melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, nantinya akan berdampak buruk pada kita. Bobby mulai emosi saat mengatakannya. Awalnya dia berencana menangani dengan cara yang halus, lalu menyerang di akhir. Namun, sekarang dia sama sekali tidak bisa bermain lembut lagi. Sekarang, Valentino sudah menunjukkan kekuatannya. Ini membuat Bobby merasa terancam. Malam ini juga, tak peduli bagaimanapun caranya, dia harus menggunakan segala cara untuk merebut saham itu. Ibu, serahkan saja sahamnya. Lagi pula, kakak pertama juga bukan orang luar. Ujar Davin sambil mengerutkan alis. Nyonya Besar Kusuma melihat sorot mata mereka semua. Dalam hatinya menjadi sangat sedih. Setelah itu dia berkata sambil tersenyum. Baik. Besok aku akan mengurus masalah ini. Tidak. Harus diurus malam ini. Bobby tidak mau mengalah sama sekali. Besok? Besok semua pelayan Nyonya Besar Kusuma sudah kembali. Kapan lagi dia bisa dapat kesempatan untuk mencari Nyonya Besar Kusuma saat sendirian? Bobby, apa maksudmu?
Kalau aku tidak memberikannya, apa kamu berani memaksaku? Nyonya Besar Kusuma menjadi sedikit emosi setelah mendengarnya. Ibu, jangan begitu. Bagaimanapun juga, malam ini ibu harus menyerahkan saham ini. Aku terus terang saja, aku tidak setuju kalau ibu tidak menyerahkannya hari ini. Ujar Bobby sambil melambaikan tangannya. Nyonya Besar Kusuma menjadi semakin kecewa saat melihat sikap Bobby. Dia perlahan menolehkan kepalanya sambil berkata, "Tidak ada. Harus ada." Bobby tiba-tiba berdiri dan menatap Nyonya Besar Kusuma dengan tatapan penuh amarah. "Kamu, dasar manusia tidak berguna. Apa yang mau kamu lakukan?" Nyonya Besar Kusuma marah dan hendak mengambil tongkatnya. Kalau ibu menganggapku sebagai anakmu, ibu serahkan sahamnya sekarang. Maka, semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak berbakti padamu. Ujar Bobby. Nyonya Besar Kusuma sangat marah. Dia langsung mengangkat tongkat hendak memukul Bobby. Bobby langsung mengulurkan tangannya dan melemparkan tongkat ke samping. Tang! Tongkat itu langsung terjatuh di lantai. Nyonya Besar Kusuma hampir terjatuh, tapi tidak ada yang memapahnya sama sekali. Kalian mau membuatku kesal. Nyonya Besar Kusuma melebarkan matanya. Seluruh tubuhnya bergetar hingga napasnya terengah-engah. Ini semua pilihan ibu sendiri. Ibu harus melihat jelas kondisi yang ada. Ujar Davin dengan ekspresi buruk. Meskipun aku memberikan saham ini kepada kalian, apa kalian bisa mempertahankan grup Kusuma? Dengan latar belakang yang ditunjukkan Valentino hari ini, kata-kata yang diucapkan dari mulutnya bisa membuat grup Kusuma hancur. Apa kalian pernah memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya? Teriak Nyonya Besar Kusuma. Mereka berempat tertegun saat mendengarkan kata-kata Nyonya Besar Kusuma. Namun, dalam sesaat wajah Bobby sekali lagi menjadi sangat muram. Ibu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini, nanti kita bahas lagi setelah kita mendapat perusahaannya. Kalau Valentino memang hebat, hancurkan saja hasil kerja keras Tuan Besar. Bobby langsung menuju ke kamar setelah mengatakannya. Apa yang kamu lakukan? Ujar Nyonya Besar Kusuma. Kalau ibu tidak memberikannya, aku bisa cari sendiri. Bobby langsung berjalan ke dalam kamar. Bab 580, Wujud Asli. Asalkan bisa menemukan surat pengalihan saham dan ditandatangani Nyonya Besar Kusuma, maka semua saham itu akan menjadi miliknya sendiri. Ini sangat gampang. Dasar bajingan! Berhenti! Nyonya Besar Kusuma sangat marah hingga tubuhnya gemetaran dan napasnya sangat cepat. Namun, Bobby langsung menuju ke dalam kamar tanpa menolehkan kepalanya sama sekali. Berhenti! Nyonya Besar Kusuma hendak melangkah ke depan. Nenek pasti sudah lelah. Marilah istirahat. Kiara mendengkus dan mendorong Nyonya Besar Kusuma untuk duduk di kursi. Kalian! Tangan Nyonya Besar Kusuma bergetar sambil menunjuk mereka semua. Setelah itu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan mengembuskan napas yang panjang. Ibu, kamu jangan menggertakku lagi. Aku tahu ibu tidak ada serangan jantung. Ujar Davin. Kiara dan Robert tersenyum dingin. Mereka semua mendengar saat Nyonya Besar Kusuma bergumam. Jangan harap bisa memberikan saham ini kepada Angel. Hayas. Bam. Bobby seperti orang gila di dalam kamar. Dia mengobrak-abrik mencari sesuatu, bahkan melemparkan semua barang Nyonya Besar Kusuma ke lantai. Hayas. Bam. Terdengar suara pecah bingkai kaca. Nyonya Besar Kusuma tiba-tiba melebarkan matanya. Foto bingkai itu adalah fotonya bersama Tuan Besar Kusuma. Selama ini, dia selalu meletakkannya di pinggir tempat tidur. Kini malah dilemparkan oleh Bobby hingga hancur di lantai. Hal ini membuat Nyonya Besar Kusuma menjadi semakin marah. Kalian! Nyonya Besar Kusuma melebarkan matanya dan memaksa untuk berdiri. Nyonya Besar Kusuma belum sempat berdiri, langsung lemas dan terjatuh di lantai. Nenek, bisakah kamu jangan berpura-pura? Pemeriksaan tubuh tempo hari tidak mengatakan nenek punya penyakit serangan jantung. Ujar Kiara sambil memasang wajah cemberut. Namun, setelah Kiara mengatakannya, Nyonya Besar Kusuma tetap tidak ada respons sama sekali. Mereka bertiga saling bertatapan dengan kebingungan. Ibu? Davin mencoba memanggil Nyonya Besar Kusuma.
Namun, Nyonya Besar Kusuma tetap terbaring di lantai, seakan-akan tidak bernapas lagi. Tidak mungkin, kan? Meskipun nenek serangan jantung, juga tidak mungkin langsung kehilangan napas. Ujar Kiara dengan panik. Robert juga sangat panik, dia langsung berjongkok menggoyangkan badan Nyonya Besar Kusuma, tapi tidak ada respons apapun. Ayah! Ayah! Nenek meninggal! Robert berjongkok sambil berteriak dengan ketakutan. Kamu omong kosong apaan? Ujar Bobby dari dalam kamar. Ini sungguhan. Robert memelototi Nyonya Besar Kusuma dengan ekspresi ketakutan. Nenek tidak punya nasib untuk menikmati hidup, tapi ini tidak boleh menyalahkan kita juga. Sebelumnya kamu masih bersikeras mau memberikan saham ini kepada Angel. Inilah karmanya. Bahkan Tuhan juga tidak menerima, kan? Tatapan mata Kiara memancarkan kebencian yang dalam. Seakan-akan kematian Nyonya Besar Kusuma bisa memuaskan dia. Dia adalah nenek kita. Ujar Robert dengan ketakutan. Dia sudah bukan nenekku lagi saat dia memutuskan memberikan saham kepada Angel. Dasar wanita tua. Ujar Kiara. Tidak. Aku harus menelpon rumah sakit. Robert masih punya hati nurani. Dia langsung bangun dan mengeluarkan ponsel. Kamu sudah gila, ya? Kalau nenek masih hidup, apakah kedepannya kita bisa hidup senang? Meskipun Angel tidak mengusir kita, nenek juga akan mengusir kita. Kebetulan nenek sudah tidak ada lagi. Kedepannya mereka semua harus menuruti kita. Andaikan Angel ada di sini, aku akan langsung mengambing hitamkannya. Kiara mendengkus. Dia sedang berpikir mau menghubungi Angel atau tidak. Dia ingin menyuruh Angel datang ke sini, setelah itu menyuruh orang untuk menahan Angel dan bilang kalau Angel yang membuat Nyonya Besar Kusuma marah besar. Benar juga, Robert. Kalau Nyonya Besar Kusuma sudah meninggal, maka kedepannya semua tergantung pada kita. Bahkan saham juga tidak akan diberikan kepada Angel. Dengan begitu, bukankah kelak semua akan menjadi milik kita? Ujar Davin. Kalau nenek sudah meninggal, siapa yang memindahkan saham kepada kalian? Bukankah dia harus tanda tangan? Ujar Robert. Dia memulai menelpon. Kalau nenek sudah meninggal, bukankah tetap bisa dipindahkan tanpa tanda tangan dia? Mungkin lebih rumit. Kiara menjadi ragu saat mendengarkan tentang saham. Kini, Bobby berjalan keluar dari kamar. Dia tidak menemukan surat pengalihan saham sama sekali. Apa yang terjadi? Tanya Bobby dengan ekspresi muram. Nenek pingsan. Apa yang harus kita lakukan? Jawab Davin. Bobby mengerutkan alisnya melihat Nyonya Besar Kusuma yang terbaring di lantai, lalu berkata, antar ke rumah sakit dulu. Selain itu, hubungi semua pengacara dan suruh mereka menjadi saksi untuk pembuktian. Kalau bisa membuat wasiat untuk pengalihan saham kepada kita. Ujar Bobby. Baik. Jawab Davin. Apakah mau hubungi Angel? Tanya Kiara. Bobby ragu sesaat, dia lanjut berkata. Walaupun ada pengacara untuk pembuktian, di sini tetap memerlukan keluarga utama, kan? Panggil saja. Penthouse di Villa Cloud. Sebuah villa yang menempati seluruh puncak gunung pasti sangat luas, seakan-akan seperti istana pribadi. Orang yang pertama kali masuk ke sini, melihat air mancur bebatuan dan jembatan kecil, mungkin akan membuat orang mengira mereka masuk ke dalam istana. Kasman membawa puluhan pengawal keluarga Wijaya untuk melindungi keamanan villa keluarga Wijaya secara bergantian. Sebenarnya ini adalah perintah Hendrik. Awalnya Valentino tidak ingin Kasman dan lainnya terlalu lelah. Villa Cloud total 9 lantai, dari atas sampai bawah terbagi sesuai kelas. Orang yang bisa tinggal di sini bukanlah orang biasa. Bagaimana mungkin ada yang tidak mencari pengawal? Meskipun villa ini belum penuh, tapi juga ada beberapa orang yang menghuni di dalam. Kalau ada orang yang ingin menyerang Valentino, maka orang itu harus melewati villa di bawah dulu. Kalau ingin tiba di puncak gunung, maka harus menerima serangan dari beberapa pengawal. Kecuali ada yang bisa menggunakan helikopter. Kalau tidak, ingin naik ke lantai teratas adalah hal yang sangat sulit. Namun, Hendrik tetap bersikeras, jadi Valentino juga tidak bisa melakukan apapun. Valentino membawa Angel mengelilingi villa. Walaupun Angel adalah orang yang sangat berpengetahuan, kini dia seperti orang kampung yang baru masuk ke kota, tidak berhenti berseru. Meskipun sekarang adalah malam hari, semua lampu di penthouse menyala dengan sangat terang, hingga membuat sekeliling villa terlihat seperti pagi hari. Jadi, dia bisa melihat semuanya dengan sangat jelas.
Wah, indah sekali. Ini rasanya seperti di dunia surga. Ujar Angel dengan sangat terkagum. Lokasi penthouse Villa Cloud berada di dataran tinggi dan jauh dari perkotaan, jadi terbebas dari suara klakson mobil dan suara manusia. Kesan yang diberikan sangat santai, bahkan orang yang sedang panik juga akan menjadi tenang. Angel berusaha menggunakan hidungnya menghirup udara segar dengan ekspresi yang sangat bahagia. Apakah kamu menyukainya? Tanya Valentino sambil menggenggam tangan Angel. Iya, aku suka. Hanya saja, dengar kabar villa ini seharga 20 triliun. Tanya Angel dengan sedikit terkejut.